Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Untuk materi kelas 9 hari ini, kita belajar tentang mencari nilai diskriminan pada persamaan kuadrat. Di materi sebelumnya kita sudah mengenal bentuk umum persamaan kuadrat, ada ax kuadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0, ada x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, kemarin kita sudah belajar mencari akar-akarnya. Sekarang kita belajar mencari diskriminan. Diskriminan itu artinya sebelum kita mencari akar-akarnya, sebenarnya kita identifikasi dulu lewat diskriminan. Jadi kalian nanti tahu akar-akarnya itu jenisnya bagaimana. Dari sini kita dapat mengambil 3 kesimpulan. Apabila D-nya lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar real yang berlainan. Artinya real di sini berarti bilangannya itu adalah bilangan positif atau bisa bilangan negatif. Yang nomor 2, apabila D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar real yang sama atau kembar, berarti kedua-duanya jawabannya sama. Yang ketiga, apabila D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai 2 akar real atau tidak keduanya real. Berarti salah satu bisa negatif, satu bisa bilangan pecahan, atau kedua-duanya bilangan pecahan, atau bahkan bisa dalam bentuk akar. Di sini rumus diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Ini rumusnya. Kita masuk di contoh soal. Contoh, tentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat di bawah ini. Berarti kalian diminta hanya untuk mencari jenis-jenis akar persamaan kuadratnya, bukan menyelesaikan. Soal yang pertama, yaitu x kuadrat ditambah x kurangi 6 sama dengan 0. Yang kedua, 2x kuadrat tambah 7x kurangi 15 sama dengan 0. Dari persamaan ini kita cari dulu A, B, dan C-nya. A itu bilangan yang ada di depan x kuadrat yaitu 1, B-nya di depan x yaitu 1, C-nya negatif 6. Kita pasang rumusnya, D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. B kuadrat berarti dari sini 1 dikurangi 4 kali 1 kali C-nya negatif 6. 1 kuadrat 1, 4 kali 1, 4 dikali negatif 6 berarti negatif 24. Ada dikurangi dan ada negatif berarti jadi ditambah. 1 ditambah 24 yaitu 25. Dari sini kita bisa melihat D-nya yaitu 25. Berarti D itu lebih kecil, besar atau sama dengan, karena 25 berarti lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar yang real dan berlainan. Kita tulis di kesimpulannya. Karena D lebih besar dari 0, maka persamaan tersebut mempunyai 2 akar real yang berlainan. Berarti nanti jawaban X1 dan X2 berbeda angka. Yang kedua, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya seperti tadi. Nilai A-nya 2, nilai B-nya 7, dan nilai C-nya negatif 15. Nah, kita pasang dulu rumusnya seperti tadi. B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. B-nya 7 kuadrat dikurangi 4 dikalikan 2 dikalikan negatif 15. 4 kali 2 8, 8 kali negatif 15, negatif 20. Ada dikurangi dan negatif berarti jadi plus 49 ditambah 120 hasilnya 169. Kita lihat di sini D-nya 169. Berarti kesimpulannya karena D lebih besar dari 0 maka persamaan tersebut mempunyai 2 akar yang real dan berlainan. Oke, ini sudah menentukan jenis-jenisnya. Sekarang coba kita cross check dulu. Untuk mengeceknya saja.
Bunia ambil contoh soal yang nomor 2, yaitu 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 15 sama dengan 0. Kita selesaikan. Apakah nanti jawabannya berbeda atau mempunyai dua akar yang berlainan? Kita kalikan. Seperti cara yang sebelumnya kalian pelajari. 2 kalikan negatif 15, yaitu negatif 30. Negatif 30. Kalau dikalikan hasilnya negatif 30 dan kalau ditambah hasilnya 7, kita cari bilangannya. Di sini negatif 30 itu berarti perkaliannya yaitu 6 kali 5, 2 kali 15, 1 kali 30 dan 3 kali 10. Kalau sudah, kita lihat angka yang tengah yaitu 7x. Nilai manakah yang mungkin jadi angka 7 di sini? Kalau ditambah jadi 7, kalau dikali jadi negatif 30. Yang mungkin yaitu 3 sama 10. Kalau bilangan berapa kali berapa? Kalau dikalikan hasilnya negatif 30. Kalau dijumlah hasilnya yang tengah yaitu 7. Berarti di sini 3 sama 10. 3 sama 10. Supaya jadi negatif 30 berarti yang negatif dan supaya jadi 7 berarti ada di mana? Negatif 10 sama yang atas juga negatif 10. Jadi negatif 30. Oh, negatifnya ada di 3. Ya, 10-nya positif. Negatif kali positif, negatif. Negatif 3 ditambah 10 jawabannya 7, ya. Kita pasang di sini. Berarti di sini satunya min 3, satunya plus 10. Manakah yang bisa dibagi dengan 2? Yaitu ini. Yang depan bilangannya tetap 2x kurangi 3, yang belakang 2 bagi 2 tinggal 1x ditambah 10 bagi 2 yaitu 5. Nah, kita selesaikan satu persatu. 2x kurangi 3 sama dengan 0. Satunya atau x ditambah 5 sama dengan 0. 2x sama dengan 3-nya pindah jadi plus 3. X sama dengan 3 per 2. X sama dengan negatif 5. Berarti X1-nya 3 per 2, X2-nya negatif 5. Lah, ini angkanya sudah berlainan. Berikutnya, materi menyusun persamaan kuadrat. Nah, menyusun persamaan kuadrat. Misalkan diketahui persamaan kuadrat yang akar-akarnya P dan Q. P ini pengganti X1, Q pengganti X2. Maka menyusun persamaan kuadrat tersebut dapat ditentukan dengan cara ini rumusnya. Ini lebih mudah karena kita hanya memasukkan angka yang sudah diketahui akar-akarnya. X kuadrat kurangi, buka kurung, P ditambah Q, ada variabel X di luar, ditambah P dikalikan Q sama dengan 0. Contoh, diketahui persamaan kuadrat yang mempunyai akar P atau X1 sama dengan 2 dan Q atau X2 sama dengan negatif 3. Tentukan bentuk persamaan kuadratnya. Kita pasang dulu rumusnya. Karena diminta untuk menyusun persamaan kuadrat, berarti langsung X kuadrat dikurangi P ditambah Q. Ada variabel X ditambah P dikali Q sama dengan 0. Nah, X kuadrat dikurangi P-nya tinggal dimasukkan. Sekali lagi, P itu pengganti nilai X1. 2 ditambah negatif 3. Dari sini ada X-nya ditambah P-nya 2 dikali negatif 3 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 2 kurangi 3 yaitu min 1. Min 1 berarti min 1X ditambah 2 kali negatif 3 yaitu negatif 6 sama dengan 0. Karena di sini ada dikurangi dan min, berarti X kuadrat ditambah 1X, satunya tidak usah ditulis, berarti tinggal X dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, ini kita sudah dapat persamaan kuadrat yang dicari jika
X1 dan X2-nya sudah diketahui terlebih dahulu. Sampai di sini, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Tetap semangat dan belajar di rumah. Untuk evaluasi, nanti Buni akan mengirimkan tugasnya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.